Halo Sobat Kedepena, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Yudi Rijali Muslim yang akan menemani kalian semua dalam program berita terkini Kedepena. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup serius dan penting, yaitu terkait dengan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-Undang TNI. Saat ini pemerintah dan DPR sedang sibuk menggarap perubahan ini dan tentu saja banyak hal yang harus kita perhatikan bersama. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menjelaskan kalau revisi ini akan mencakup berbagai aspek krusial dari jati diri TNI, peran tugas fungsi TNI sampai dengan postur organisasi dalam TNI, dan tentunya menyangkut juga tentang kesejahteraan prajurit. Fakta menarik, ternyata pasal yang mengatur prajurit mendominasi revisi undang-undang ini. Setidaknya ada 45 pasal, artinya ada harapan besar supaya kesejahteraan prajurit benar-benar diperhatikan. Tidak cuma hanya di atas kertas, tetapi dalam realisasinya. Berbicara tentang kesejahteraan, tentu hal ini tidak bisa lepas dari anggaran. Bayangkan saja, TNI setidaknya mempunyai sekitar 485.000 personil. Dari jumlah itu, Angkatan Darat mendominasi dengan jumlah 375.000 personil. Disusul Angkatan Laut 70.000 dan Angkatan Udara 40.000. Pertanyaannya, bagaimana Kementerian Keuangan menyikapi ini? Karena jangan sampai perubahan undang-undang ini malah membebani APBN atau membuat anggaran menjadi tidak efisien. Selain itu, ada juga pembahasan mengenai tentang hubungan kelembagaan dan aturan transisi dalam revisi ini. Semua ini ditujukan untuk memperkuat jati diri TNI sebagai prajurit pejuang yang setia pada Sabta Marga. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan kalau revisi ini penting untuk mempertegas peran TNI di luar tugas perang. Setidaknya ada 4 sasaran utama yang menjadi fokus perubahan ini. Pertama, modernisasi alutsista dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Kedua, penegasan batasan dan mekanisme tugas non-militer TNI. Ketiga, peningkatan kesejahteraan serta jaminan sosial prajurit. Keempat, penyesuaian jenjang karir dan usia pensiun prajurit sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, dari sini muncul pertanyaan besar, apakah revisi ini benar-benar berpihak kepada prajurit atau ada kepentingan lain di belakangnya? Dan yang lebih penting, apakah anggaran negara siap menanggung beban ini tanpa mengorbankan sektor yang lainnya? Jadi, Sobat Kedepena, revisi Undang-Undang TNI ini jelas bukan sekedar perubahan administratif. Hal ini menyangkut kesejahteraan prajurit, efisiensi anggaran, dan tentu saja masa depan pertahanan negara kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah revisi ini sudah sesuai harapan atau masih perlu dikritisi lagi lebih dalam? Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus pantau berita pilihan Kedepena untuk update berita terbaru. Saya Yudi Rijali Muslim pamit undur. Sampai jumpa.